Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Tuti Awalia Zainuddin Putri, beserta rekan saya Fahmi Muhammad, Muhammad Kowi, dan Vanessa Alzaira. Pada malam ini, kita akan mempresentasikan materi tentang analisis strategi ekspansi Indomie dari produk Indofood ke pasar Nigeria. Profil perusahaan Indofood. Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Sudono Salim sejak tahun 1990. Perusahaan ini telah tumbuh pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada awalnya, Indofood dikenal sebagai PT Panganjaya Intikusuma. Selanjutnya berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada 1994. Sejak saat itu, perjalanan Indofood dalam industri makanan terus berkembang pesat. Indofood terus memperluas portofolio produknya dengan mengakuisisi berbagai perusahaan makanan dan minuman lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, Indofood tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga melakukan ekspansi ke pasar internasional. Langkah ini menjadikan produk-produk Indofood dikenal di berbagai belahan dunia. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan dan tujuan analisis strategi Indomie di Nigeria. Indomie merupakan salah satu produk unggulan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang berhasil menembus pasar internasional dan dikenal luas di berbagai negara. Keberhasilan Indomie tidak hanya terbatas di kawasan Asia, tetapi juga di benua Afrika, khususnya Nigeria. Nigeria menjadi salah satu pasar terbesar dan paling sukses bagi Indomie di luar Indonesia. Di sini terdapat beberapa poin tentang tujuan analisis. Yang pertama yaitu untuk mengkaji alasan Indomie memilih Nigeria sebagai negara tujuan ekspansi, menjelaskan strategi masuk pasar atau entry strategi yang digunakan Indomie. Yang ketiga yaitu menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi Indomie di Nigeria. Yang terakhir yaitu mengevaluasi keberhasilan strategi ekspansi Indomie di pasar Nigeria. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian ini adalah produk-produk Indofood ya. Di sini ada etalasenya. Jadi di etalase pertama ini ada mie instan. Nah, jadi di etalase pertama ini adalah mie dan juga mie instan yang dibuat oleh Indofood ya. Kemudian yang kedua ada snack food seperti Citato, Kitela yang kita kenal ya. Kemudian Indofood juga punya produk nutrition dan special foods, makanan khusus ya, seperti makanan anak ya. Misalnya seperti Promina, San, dan lain-lain. Kemudian mereka juga punya produk dairy yang dimana produk-produknya itu adalah produk seperti susu kental, tiga sapi, kemudian juga produk susu seperti Indomilk. Kemudian ada food seasoning juga, penyedap makanan seperti yang kita kenal racik ya. Kemudian ada kecap manis, Indofood. Kemudian yang terakhir ada minuman ya, terutama seperti air mineral yang diberi nama Club. Kemudian di selanjutnya nah, jadi di sini kita akan coba membahas mengapa Indomie memilih Nigeria sebagai target pasar ya. Jadi Nigeria dipilih sebagai target ekspansi karena memiliki potensi pasar yang sangat besar. Negara ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi ya. Kemudian kondisi tersebut menciptakan permintaan besar terhadap produk makanan praktis, murah, dan mudah diolah seperti mie instan. Jadi selain itu juga pola konsumsi masyarakat di Nigeria cenderung menyukai makanan yang cepat disajikan dan mengenyangkan. Dari sisi geografis, Nigeria juga merupakan pusat ekonomi Afrika Barat sehingga dapat menjadi basis distribusi untuk negara-negara sekitarnya. Faktor daya beli, kebutuhan pangan praktis, serta peluang pasar yang luas menjadikan
Nigeria sebagai pilihan strategis bagi Indomie. Nah, kemudian di sini ada entry strategi Indomie di Nigeria. Jadi bagaimana strategi masuk pasar yang digunakan Indomie di Nigeria adalah dengan cara joint venture. Indofood bekerja sama dengan Tolaram Group dan mendirikan perusahaan lokal bernama Dufil Prima Foods. Melalui kerjasama ini, Indomie tidak hanya mengekspor produk, tapi juga membangun pabrik dan melakukan produksi langsung di Nigeria. Nah, ini adalah beberapa entry strategi Indomie di Nigeria. Yang pertama adalah mereka menekan biaya distribusi dan impor. Jadi dengan adanya produksi lokal di Nigeria, Indomie tidak lagi bergantung sepenuhnya pada impor dari Indonesia. Hal ini membantu mengurangi biaya logistik, bea masuk, dan pajak impor, sehingga harga produk dapat tetap terjangkau bagi konsumen di Nigeria. Kemudian Indomie juga menyesuaikan produk dengan selera konsumen lokal di sana. Produksi di dalam negeri memungkinkan Indomie juga menyesuaikan produk dengan preferensi masyarakat Nigeria, baik dari segi rasa, ukuran kemasan, maupun tingkat kepedasan. Dengan penyesuaian ini membuat produk lebih mudah diterima dan diminati oleh konsumen lokal. Nah, kemudian Indomie juga dengan keberadaan pabrik dan jaringan distribusi lokal membantu Indomie menjangkau berbagai wilayah di Nigeria, termasuk daerah yang jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, ketersediaan produk di pasar dapat terjaga secara konsisten. Nah, kemudian untuk tantangan yang dihadapi Indomie di pasar Nigeria akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahmi Muhammad. Baik, untuk tantangan yang dihadapi Indomie di pasar Nigeria, yaitu dalam proses ekspansi, Indomie menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah regulasi pangan dan standar keamanan makanan yang harus dipenuhi sesuai kebijakan pemerintah Nigeria. Hal ini tentu menjadi hal penting karena setiap produk harus memenuhi standar agar dapat diterima pasar. Selain itu, kondisi infrastruktur distribusi di beberapa daerah Nigeria masih terbatas, sehingga menyulitkan penyampaian produk ke wilayah pedalaman. Jadi, Indomie harus menemukan cara agar produknya tetap bisa sampai ke konsumen di berbagai wilayah. Selain itu, Indomie juga menghadapi persaingan dari merek mie instan lain, baik lokal maupun internasional. Perbedaan budaya, selera rasa, serta kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan posisi pasar. Semua hal ini membuat strategi ekspansi Indomie harus direncanakan dengan sangat matang. Next. Kemudian ada peluang strategis Indomie di pasar Nigeria. Namun di balik tantangan tersebut, peluang pasar Nigeria sangat besar. Indomie berhasil membangun brand awareness yang kuat dan menjadi merek mie instan paling dikenal di Nigeria. Produk Indomie bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Nigeria. Populasi yang besar dan terus bertumbuh membuka peluang peningkatan konsumsi mie instan di masa depan. Jadi dengan adanya produksi lokal, Indomie mendapatkan fleksibilitas untuk terus berinovasi dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Semua strategi ini memperkuat posisi Indomie sebagai pemimpin pasar mie instan di Nigeria. Next. Kemudian ada evaluasi keberhasilan strategi Indomie di Nigeria. Keberhasilan strategi Indomie di Nigeria dapat dilihat dari dominasi pangsa pasar mie instan yang mencapai lebih dari 70% volume konsumsi Indomie. Volume konsumsi Indomie di Nigeria terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan penerimaan yang sangat baik dari konsumen. Kemudian strategi joint venture, produksi lokal, adaptasi produk, dan distribusi luas terbukti efektif. Indomie tidak hanya diterima sebagai produk impor, tetapi telah menjadi merek lokal yang dipercaya dan dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat Nigeria. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kombinasi strategi yang tepat dan adaptasi terhadap pasar lokal menjadi kunci kesuksesan Indomie di Nigeria. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Hani. Baik, jika kita melihat dari beberapa data yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan tadi, kita bisa melihat bahwa keberhasilan Indomie di Nigeria ini
merupakan contoh nyata bagaimana sebuah produk dalam negeri, ya produk Indonesia, mampu bertransformasi menjadi merek lokal di pasar internasional. Indomie ini tidak hanya hadir sebagai produk impor, tapi Indomie benar-benar melakukan operasinya di Nigeria melalui pembangunan pabrik, kemudian rekrutan tenaga kerja lokal, dan juga penyesuaian produk yang sesuai dengan budaya konsumsi pada masyarakat setempat. Strategi-strategi seperti adaptasi rasa yang sesuai dengan selera lokal, kemudian dikombinasikan dengan harga yang terjangkau, membuat Indomie ini sangat cepat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, Indomie juga secara aktif membangun kedekatan emosional dengan konsumen melalui banyak hal seperti iklan lokal, kemudian sponsorship, dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Sehingga Indomie ini tidak lagi dipersepsikan hanya sebagai makanan instan, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup dan juga bahkan dianggap sebagai makanan pokok alternatif oleh masyarakat Nigeria. Hal inilah yang kemudian menjadikan Indomie sebagai merek mie instan yang paling dominan dan berkelanjutan di pasar Nigeria. Sebagai kesimpulan, bahwa keberhasilan ekspansi Indomie di Nigeria ini membuktikan bahwa strategi lokal yang efektif itu bukan hanya berfokus pada skala pasar, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap kondisi-kondisi lokal. Indomie bisa dibilang berhasil karena dia memilih negara tujuan yang tepat, kemudian menerapkan strategi entry melalui joint venture yang tadi sudah dipaparkan juga oleh rekan saya, dan juga serta membangun produksi lokal yang memungkinkan efisiensi biaya dan juga fleksibilitas dari produknya. Kemudian hal-hal tersebut juga didukung oleh distribusi yang luas dan juga strategi pemasaran yang sesuai dengan karakter masyarakat di Nigeria. Sehingga Indomie berhasil ataupun mampu membangun kepercayaan konsumen dan juga mendominasi pasar-pasar. Nah, pengalaman Indomie ini sangat bisa memberikan pelajaran penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga UMKM bahwa ekspansi internasional ini dapat berhasil apabila didukung oleh pemahaman pasar, kemudian kolaborasi strategis, serta kemampuan beradaptasi dengan budaya dan juga kebutuhan dari konsumen lokal. Dengan demikian, maka Indomie ini tidak hanya sukses sebagai produk global, tetapi juga sebagai contoh keberhasilan strategi bisnis internasional dari Indonesia. Di sini kami mendapatkan referensi dari analisis strategi-strategi Indomie di Nigeria dari beberapa analisis ya, dari beberapa karya ilmiah juga. Ada dari Putih dan juga dari Zaki hingga dari Subagja. Dan ini membuat kami bisa melakukan analisis seperti yang telah kami paparkan tadi. Baik, mungkin cukup sekian. Kami dari kelompok 6 presentasikan mengenai keberhasilan Indomie melakukan ekspansi di Nigeria. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu nge-record pakai apa gitu? Apa full screen atau gimana?